pagi, selamat bertemu kembali. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas RPB dan KPK. Oke. Namun sebelum kita membahas ke sana, kita lihat dulu beberapa pengertian dari bilangan prima, faktor prima, dan faktorisasi prima. Oke. Nah, di sini ya, pada kesempatan ini Anda bisa lihat langsung di layar monitor. Bilangan prima adalah bilangan bulat positif yang memiliki tepat dua faktor ya. Yang pertama itu nanti 1 dan bilangan itu sendiri. Oke, seperti itu ya. Nah, jadi kalau begitu apa aja contohnya? Kan gitu. Contoh 2. 2 merupakan bilangan prima. Kenapa? Karena dia habis dibagi 1 dan 2. Ya kan? Kemudian ada 5, ada 6 ya. Kalau kita lihat 5 merupakan bilangan prima. Sedangkan 6 bukan. Mengapa? Karena dia bisa dibagi 1, 2, 3, dan 6. Kan tadi pengertiannya bilangan prima itu adalah bilangan yang habis dibagi 1 dan bilangan itu sendiri. Nah, seperti itu. Oke, contoh yang lain ya. Tentukanlah faktor prima dari bilangan 60, 630, dan 7000. Nah, kalau kita mau melihat penyelesaiannya ya, di sini kita menggunakan pohon faktor. Ya, kita buat pohon faktor seperti ini. Nah, ini dia 60 ya, nanti dia punya faktorisasinya 2, 30, 2, 15, dan 3 serta 5. Sehingga faktorisasi prima dari 60 2, 3, dan 5. Oke. Nah, kemudian lagi kalau misalnya ya, kalau misalnya 630 tadi kan sesuai dengan contoh ya, 630 berarti nanti dia seperti Anda lihat di layar monitor, 18 dikali 35, kemudian 18 itu punya faktorisasi 29, kemudian 35 punya faktorisasi 3 dan 7, lalu 9 punya faktorisasi 3 kali 3, sehingga faktorisasi prima dari 630 adalah 2, 3, 5, dan 7. Seperti itu ya. Oke, nah yang terakhir ini agak besar ya, 7000. Nah, 7000 berarti 70 kali 100. Kemudian 70-nya 2 kali 35. Sedangkan 100-nya 10 kali 10. Lalu di bawahnya ya, itu tadi 35, 5 dan 7. 10-nya 2 kali 5. Lalu 10 yang lain 2 kali 5. Sehingga bisa kita lihat faktorisasi prima dari 7000 adalah 2, 5, dan 7. Oke, seperti itu. Nah, kemudian kita masuk ke lipatan persekutuan terkecil atau biasa disingkat dengan KPK. KPK itu dua bilangan bulat positif atau lebih adalah bilangan terkecil. Ya, ingat ya, bilangan terkecil di antara persekutuannya. Kelipatan persekutuan adalah kelipatan yang sama dari dua bilangan atau lebih. Nah, kita lihat di sini, kita buat dulu contohnya. Tentukanlah KPK dari 8 dan 12. Nah, penyelesaiannya di sini, kalau penyelesaiannya di sini bisa kita buat dua model ya. Model biasa Anda faktorkan. Anda lihat di layar monitor. Sudah.
Nah, kemudian di situ ada angka 24 yang saya lingkarin ya, berarti itulah KPK-nya. Oke. Nah, ini kalau menggunakan cara mendaftarkan ya. Nah, kalau kita menggunakan pohon ya, pohon faktorisasi, berarti nanti 8 itu 24, kemudian 4 2 2. Nah, kemudian kalau 12 2 dengan 6, lalu 6 masih bisa kita uraikan lagi menjadi 2 3, sehingga dari ini bisa kita ambil kan sesuai dengan definisinya tadi adalah bilangan terkecil. Oke, bilangan terkecilnya itu ini kita ambil ya, dari 8 2 pangkat 3, sedangkan dari 12 kita ambil 3 saja. Ini lihat ya, mengapa kita ambil 2 pangkat 3 sedangkan 2 pangkat 2 nggak kita ambil. Nah, begini. Untuk KPK-nya ya, untuk KPK-nya itu bilangan terkecil yang punya pangkat lebih tinggi. Baru sisanya nanti bilangan terkecil yang punya pangkat paling rendah. Di antara mereka habis 2 3. Gak ada lagi yang lain ya. Oke. Nah, kita lanjutkan. Kita masuk yang berikutnya. Nah, ini faktor persekutuan terbesar. Tadi terkecil sudah, sekarang kita masuk yang terbesar. Sama ya caranya tadi, kita boleh mendaftarkan, kemudian bisa menggunakan pohon faktorisasi ya. Coba Anda lihat di layar monitor. FPB dari dua bilangan bulat positif atau lebih adalah bilangan terbesar. Kalau KPK itu tadi adalah yang terkecil, sementara FPB adalah yang terbesar. Oke. Nah, jadi kalau begitu langsung aja kita ambil contoh soal. Ya, bisa Anda lihat di situ 24 dan 36. Nah, dari situ kita buat dulu pendaftarannya. Terus kita lihat di situ ya, ada angka 12 yang terakhir ya. 1 2 3 4 5 6 itu ada ya, ini dia. Sebentar ya. Saya coba perbaikin biar kelihatan ya, ini dia. Udah ya. Ini dia ya, kelihatan ya. Oke. Nah, dari sini ya, inilah apanya FPB-nya. Oke. Terus dari sini bisa kita simpulkan kalau secara faktorisasi kan agak repot. Nah, kalau mendaftarkan tambah repot. Nah, semua terserah dengan Anda. Apakah Anda mau menggunakan pendaftaran atau pohon faktorisasi, itu terserah. Oke. Nah, untuk yang pohon faktorisasi ini bisa Anda lihat ya. 36 8 dengan 36 itu 2 dengan 18, kemudian 18-nya 2 dengan 9, lalu 9 3 dengan 3. Sementara 24 itu nanti 2 dengan 12, 12-nya kita uraikan lagi, 2 dengan 6, 6-nya kita uraikan lagi, 2 dan 3. Sehingga nanti seperti ini hasilnya. Oke. Nah, jadi kelihatan ya. Ambil 2 pangkat 2, kemudian 3. Oke. Jadi dia 12. Oke, itu saja dulu. Ini nanti contoh soal dan penyelesaiannya silakan Anda tonton sendiri, akan saya tayangkan. Ya, contohnya ini seperti ini dia, 45, 60 dan 90. Ya, nanti Anda lihat pohon faktorisasinya ya, ini dia. Oke, kemudian kita yuk sampai di situ dia ya. Oke, sampai di situ dulu. Terima kasih, jangan lupa subscribe.